Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sugeng Purwantoro di interaksi manusia dan Internet of Things. Nah, pada kesempatan kali ini pertemuan kita awali dengan chapter 1 di Introduction pada kurikulum Cisco eh, pada kurikulum Cisco Academy ya. Jadi pada semester setelah UTS saya akan menggunakan kurikulum Cisco Academy untuk menjelaskan terkait interaksi manusia dengan Internet of Things. Jadi di sini nanti ada 6 chapter yang akan kita bahas dari chapter 1 yang judulnya adalah Everything is Connected, artinya semua segalanya pasti akan terhubung gitu ya. Nah, di sini seperti istilah yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita menghubungkan dengan sesuatu yang bukan terhubung. Mungkin dulu kita nggak pernah kepikiran mobil bisa koneksi ke jaringan, TV bisa koneksi ke jaringan, kemudian kulkas bisa koneksi ke jaringan, bahkan pendingin bisa koneksi ke jaringan. Banyak hal yang mungkin dulu kita nggak kebayang bahwa semua perangkat-perangkat yang ada di dunia ini dalam tanda kutip thing itu bisa terkoneksi ke jaringan. Segala sesuatunya, ya. Bahkan untuk urusan supply chain management juga bisa digunakan sistem ini. Nah, jadi pada Introduction to the Internet of Things yang menjadi salah satu kurikulum yang ada di Cisco, nanti di sini kita juga ada prakteknya yang menggunakan paket tracer. Maka saya ingatkan sekali lagi bahwa silakan download paket tracer versi yang terbaru di Cisco NetAcad ya, versi 7,3 kalau nggak salah saya. Nah, kalau Anda punya paket tracer yang lama, silakan dibuang saja, uninstall, kemudian install dengan yang baru. Oke. Nah, pada chapter 1 saya akan menjelaskan terkait prinsip awal atau mungkin penjelasan awal terkait dengan Internet of Things. Kenapa ada Internet of Things? Mungkin seperti itu ya bahasanya. Nah, pada chapter ini ada dua pembahasan yang kita buat. Yang pertama adalah transformasi digital. Jadi menjelaskan bagaimana transformasi digital itu mempengaruhi bisnis, industri, bahkan kehidupan kita sehari-hari. Ya, dulu kita nggak kepikiran melakukan sesuatu itu harus menggunakan jaringan misalnya. Atau pernah nggak kepikiran dulu bahwa kita tanpa HP juga bisa hidup. Tapi kalau sekarang kondisinya jauh berbeda gitu. Kita merasa bahwa ada kurang kalau seandainya kita nggak megang HP, ya, megang smartphone. Gitu. Jadi dulu pernah waktu saya kuliah S2 di TB, dulu pernah berpikir bahwa pernah membuat satu tulisan yang mengatakan bahwa orang akan pulang ke rumah karena 3 hal gitu. Dia akan pulang ke rumah itu karena 3 hal. Yang pertama karena kuncinya tinggal, kunci rumah tinggal, ya. Kunci apa aja lah yang mungkin dia butuh dan itu terasa penting buat dirinya. Yang kedua itu karena dompetnya tinggal, ya, dompet tinggal, pulang kita ke rumah karena memang segala sesuatunya di sana, uang di sana, untuk komunikasi, untuk kita berbelanja semua di sana, tanda pengenal di sana, KTP, KTM, habis itu mungkin urusan-urusan yang lain, transaksi non tunai, ATM dan segala macam ada di sana semua gitu. Dan yang ketiga itu kita pulang karena HP tinggal. Nah, pada zaman sekarang yang ketiga itu diubah menjadi satu hal. Jadi kalau sekarang orang pulang itu karena tinggal HP saja. Kenapa? Karena kunci sudah ada dalam HP, dompet sudah ada di dalam HP. Nangis kalau HP-nya hilang gitu ya. Nah, kita akan nangis kalau HP kita hilang gitu. Makanya semua udah ada di HP. Kunci ada di HP, dompet ada di HP, segala sesuatu yang pengontrolan, monitoring ada di HP semua, di smartphone gitu. Sehingga kita kalau misalnya mau masuk rumah tinggal tunjukkan HP, nanti dibaca entah itu barcode atau bentuknya mengirimkan sinyal frekuensi radio, pintu akan terbuka. Begitu juga mobil nggak perlu pakai kunci mobil lagi, sekarang sudah butuhkan menggunakan HP tinggal dekatkan aja dengan pintu mobil, pintu akan terbuka. Nah kemudian pada saat masuk ke mobil, koneksikan HP ke mobil, maka mobil bisa jalan.
Jadi semua sudah digitalized. Bahkan di sini jelaskan bahwa bagaimana kita melakukan atau bagaimana melihat transformasi digital itu dapat mempengaruhi semua bisnis. Perdagangan sudah sistemnya online, e-commerce dan segala macamnya. Industri semua sudah dihandle oleh robot, otomasi dan segala macamnya. Campur tangan manusia sudah mulai sedikit gitu ya. Bahkan mungkin pengontrolan tidak harus ada di headquarters atau tidak harus ada di control room. Bisa kita gunakan dari rumah. Nah, kondisinya saat sekarang inilah karena pandemi COVID-19 kita harus diwajibkan WFH atau work from home. Bagaimana yang kalau kerja pabrik berarti artinya dia bisa mengkontrol atau melakukan monitoring terhadap apa proses yang terjadi di pabrik. Artinya pabrik tidak stop dalam proses, tetap berjalan, tapi semuanya dilakukan dari rumah. Kalau sebagai dosen, pengajaran dilakukan dari rumah. Core bisnisnya mengajar, memberikan keilmuan kepada mahasiswa tetap berjalan. Jadi tidak ada yang menghalangi hal itu. Jadi di sini akan menjelaskan bagaimana transformasi digital itu memungkinkan adanya inovasi. Kemudian menjelaskan bagaimana jaringan itu menyediakan platform untuk bisnis digital ya di masyarakat dan masyarakat. Kemudian yang kedua itu tentang perangkat yang terhubung dengan IoT, perangkat. Jadi di sini bagaimana kita mengkonfigurasi perangkat IoT untuk terhubung ke jaringan. Karena terus terang namanya IoT itu harus ada internet, namanya Internet of Things. Jadi kalau kita melakukan mengontrol sesuatu dari mikro, kemudian kita mengontrol sesuatu, anggaplah itu lampu, kita bisa menghidupkan dan mematikan lampu. Tapi kita kontrol lokal gitu ya. Kita dengan menggunakan tombol sendiri atau menggunakan handphone yang koneksinya lokal. Itu sebenarnya dalam tanda kutip belum bisa dikatakan Internet of Things. Karena bagaimana kita bisa mengglobal, kita bagaimana bisa melakukan koneksi secara global melalui media internet dan bisa memonitoring, mengontrol, mengendalikan sesuatu yang kita ingin kendalikan. Itu salah satu yang bisa dikatakan dengan Internet of Things. Jadi di sini kita akan menggambarkan pertumbuhan eksponensial perangkat IoT yang terhubung. Bayangkan ya, dulu kita nggak pernah terpikirkan sesuatu thing itu bisa terhubung ke internet. Jadi kalau dengan adanya IoT ini, hampir semua perangkat yang ada di dunia ini bisa terhubung ke internet. Kalau kita hitung secara eksponensial, berapa banyak pertumbuhan perangkat, jaringan, atau perangkat yang terhubung ke jaringan internet itu dalam tempo waktu tertentu. Kemudian kita bagaimana bisa melakukan konfigurasi perangkat untuk komunikasi di IoT. Nah ini dua hal ini akan kita perhatikan di materi hari ini. Nah, transformasi digital. Ya. Jadi evolusi dari transformasi digital itu adalah saat ini ada lebih banyak perangkat pintar daripada jumlah orangnya. Jadi berdasarkan survei yang pernah dilakukan oleh lembaga survei yang ada di Indonesia, bahwa ketersediaan atau keberadaan perangkat handphone atau smartphone atau gadget lah. Keberadaan gadget itu jumlahnya itu bisa kali 2 kali bahkan 3 kali lipat dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia atau di dunia lah. Kenapa kan kondisi seperti itu? Karena banyak orang yang sekarang terhubung ke internet tapi tidak menggunakan satu gadget. Bahkan dia bisa punya 3 gadget, 2 gadget. Makanya dikatakan bahwa saat ini lebih banyak perangkat yang ada dibanding jumlah orangnya. Bahkan bisa 2-3 kali lipat dari jumlah orang. Jadi jumlah orangnya anggaplah 100, maka perangkatnya bisa 300 gitu ya. Atau 200-an sekian. Itu yang terjadi pada saat ini. Nggak bisa dipungkiri, cobalah kita lihat sendiri diri kita. Ya mungkin saya gadgetnya kan, gadget itu bukan hanya handphone ya. Laptop, PC, atau iPad, atau apapun itu yang bisa terkoneksi ke internet. Saya aja punya satu handphone, satu laptop. Artinya ada 2 yang sudah bisa saya gunakan untuk koneksi ke internet. Apalagi kalau saya tambah lagi satu handphone. Ya. Nah itu luar biasa. Perkembangan dan pertumbuhannya secara eksponensial itu jumlah dari perangkat yang ada di teknologi informasi ini, khususnya di sistem gadget ini, perangkat seluler ini luar biasa. Banyak orang terhubung ke internet dalam 24 jam sehari. Ya,
Kalau bisa kita lihat persentase dari pertumbuhan orang mengakses internet dalam satu hari itu hampir sekitar 60-70%. 60-70% kita mengakses internet dalam satu hari. Nanti saya belum bisa nampilkan ini ya, cuman pernah saya baca bahwa itu hasil penelitian yang dilakukan ya oleh salah satu lembaga survei yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia, untuk jumlah pengguna dari smartphone tadi atau jumlah pengguna dari gadget tadi yang mengakses internet itu hampir 60-70%. Nah, kalau kita arahkan ke media sosial lagi, lebih detail ke media sosial itu lebih luar biasa ya. Jadi pada tahun 2020 itu setiap konsumen akan memiliki 6,58 perangkat pintar. Bayangkan, di tahun 2020 diperkirakan, tahun ini berarti ya, jadi setiap konsumen itu akan memiliki 6-7 perangkat pintar yang dimiliki oleh satu orang. Terjadi atau tidak saya tidak tahu ya, tapi intinya dari hasil survei yang terlihat seperti itu. Ini kan perkiraan gitu ya. Nah, jaringan digital modern itu memungkinkan semua ini terjadi. Kenapa? Nah, semua digitalisasi, semua terdigitalisasi. Kemudian transformasi digital adalah aplikasi teknologi digital untuk menyediakan tempat bagi bisnis dan industri untuk berinovasi. Jadi transformasi digital itu secara harfiah artinya adalah suatu aplikasi dari teknologi digital untuk memberikan ketersediaan tempat atau ya lapak lah ya, suatu lapak untuk bisnis ya, atau bagi pebisnis dan industri untuk berinovasi. Jadi sekarang itu akan tertinggal kalau kita tidak berinovasi, akan tertinggal jauh di belakang. Apalagi dengan masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu berkreasi dan berinovasi. Karena semakin kita terlarut dengan kondisi saat ini, kondisi yang tidak bisa apa-apa, padahal kita bisa berbuat untuk melakukan inovasi tersebut, maka kita akan tertinggal jauh. Kemudian pengaruh transformasi digital pada bisnis, luar biasa. Di sini bisa kita lihat ya. Jadi digital teknologi itu dapat membuat bisnis untuk menginovasi. Pendekatannya adalah interacting with society, artinya bagaimana pendekatannya kita bisa melakukan interaktif kepada publik ya. Jadi semua orang dalam semua generasi itu sepertinya saat ini sangat nyaman gitu dengan teknologi digital ini. Jadi dia menggunakan smart device untuk kebutuhan dan keuntungan yang dapat mereka ambil dari kondisinya sehari-hari gitu ya. Ya misalnya, jadi sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya juga kalau dalam proses transformasi digital. Ya, kita harus reframing, artinya menggunakan suatu hal yang mungkin kita merasa itu negatif tapi kita arahkan ke positif gitu ya. Jadi mungkin banyak yang menyatakan bahwa dengan kondisi seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat ini ya. Kelihatannya kalau coba kita pikirkan, kalau mereka tidak megang HP, apa yang terjadi? Pastinya mereka akan berinteraksi, bersosialisasi, saling menanya apa kabar, say hello dan segala macamnya. Apa yang terjadi kalau mereka menggunakan gadget? Ya ini, mereka akan terlarut ke dalam dunia mayanya sehingga melupakan orang-orang di sekitarnya. Makanya ada istilah bahwa teknologi itu, khususnya teknologi ini ya, sifatnya yang digitalisasi media sosial dan segala macamnya itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Memang betul, kita mungkin sudah lama tidak pernah ketemu sama teman kita ini yang udah puluhan tahun, tiba-tiba ketemu di Facebook, tiba-tiba ketemu di Instagram, tiba-tiba ketemu di WA. Apa kabar? Kita langsung berkomunikasi, akrab karena sudah lama gak ketemu. Mungkin dulu waktu pertama kali waktu awal-awal kita ketemu dia di masa kecil, enggak begitu akrab juga. Tapi entah kenapa dengan kondisi seperti ini, pada saat ketemu kita sudah puluhan tahun tidak ketemu, akrabnya luar biasa. Itu yang terjadi, enggak bisa dipungkiri. Tapi yang anehnya,
orang-orang di sekitar kita emang butuh sebenarnya perhatian kita, yang butuh kita harus bersosialisasi dengan mereka, itu terlupakan gitu. Nah itu yang hal menjadi dampak negatif sebenarnya. Tapi kita harus lakukan reframing lah. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu harus berpikir positif seterusnya. Digitalisasi adalah melakukan proses atau pengaruh yang arahnya ke positif. Nah ini ada yang menyatakan bahwa apakah mungkin perangkat pintar atau things itu berpikir? Ini semua tidak luput dari teknologi, programming, database, kemudian data ya. Bagaimana orang kita sebagai manusia berpikir bahwa sesuatu itu panas kalau bentuknya begini, kemudian tampilannya begini, kemudian ada asapnya dan segala macam, itu pasti panas. Itu karena sudah image atau terdata di pemikiran kita bahwa itu panas. Atau kita bagaimana membedakan, oh itu taksi, oh itu mobil biasa. Karena kita sudah mengetahui bahwa ciri-ciri atau karakteristik dari suatu taksi itu bentuknya begini gitu. Nah sehingga kita bisa langsung menangkap, oh itu taksi. Bagaimana kita bisa mengetahui seseorang tapi ditutup padahal mukanya, tapi kita bisa tahu, oh ini si A, oh ini si Fulan. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui, sudah kita pelajari sebelumnya karakteristik bentuk badannya, karakteristik cara jalannya, karakteristik cara dia berbicara, karakteristik dari apa namanya pembawaan dari badan atau tubuhnya, sehingga kita bisa memahami, oh ini si A, tanpa kita mungkin ditutup mukanya atau hanya dipakai masker, kita bisa langsung paham ya. Begitu juga dengan things sebenarnya. Jadi mereka tuh harus punya data yang banyak baru bisa mengetahui baru bisa dikatakan pintar gitu. Karena dengan sebanyak-banyaknya data yang mereka dapat, mereka olah, kemudian mereka bisa berpikir sesuatu untuk menentukan suatu decision, keputusan, dan itu kita anggap pintar. Sama kayak intelligent network gitu ya, atau artificial intelligence, itu karena semuanya berkutik dengan data ya. Itu yang terjadi. Nah, mungkinkah perangkat pintar berpikir ya? Jika diprogram dengan tepat, data yang disediakan untuk mereka dan memodifikasi proses atau pengaturan on the fly. Jika dilengkapi dengan data yang memadai, mereka dapat belajar. Nah ini dia. Jadi semakin banyak data, kalau kita melakukan penelitian, semakin banyak data yang kita olah, itu semakin smooth penelitiannya, semakin baik gitu ya. Dan kalau kita melihat dalam suatu kondisi tertentu, kalau data itu semakin banyak, sama kayak kita melakukan sampling. Kalau sampling itu atau di dalam komunikasi digital itu sampling itu kita lakukan tidak banyak, maka dia tidak akan smooth ya proses sinyal digitalnya. Tapi kalau samplingnya banyak, maka sinyal digitalnya akan smooth. Semakin banyak samplingnya, maka semakin baik. Smart City menggunakan sensor untuk mengendalikan banyak sistem infrastruktur. Mereka seperti arus lalu lintas, parkir, pemanfaatan air, dan lain-lain sebagainya. Listrik ya. Jadi kepolisian yang mungkin orang bisa mau menyampaikan bahwa terjadi kecelakaan, dia akan menyampaikan, sensor akan membaca, CCTV akan melihat, dia akan menyampaikan ke kantor polisi terdekat untuk menyampaikan bahwa terjadi kecelakaan di lokasi tertentu dengan menampilkan mapnya. Itu luar biasa. Jadi penanganan dari tindakan atau respon dari kepolisian, respon dari rumah sakit dan segala macam bisa lebih cepat. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah kemudian ada yang dikenal dengan mobil self driving, dilengkapi dengan banyak sensor, ultrasound, kamera, GPS presisi, dan komputer. Nah ini pengalaman saya sebenarnya untuk Unmain Campus Police. Ini kebetulan waktu saya kemarin di Korea, kebetulan di University of Education and Technology, University Korea University of Education and Technology atau dikenal dengan Korea Tech. Nah mereka juga membangun suatu perangkat mobil unmanned, jadi di dalamnya tidak ada orang, jadi mobil ini berjalan sendirinya, dilengkapi dengan banyak hal, ada sensor di atasnya, kemudian di sampingnya juga ada sensor, kemudian di depannya juga ada sensor ini ya. Jadi untuk mengatasi
untuk pada saat mobil itu berjalan, maka dia bisa berjalan sesuai dengan yang sudah diarahkan, dan dia bisa mendeteksi adakah gangguan di kiri kanan atas bawah dan segala macam. Nah, jaringan dasar, jadi semua ini yang menjadi dasar adalah network jaringan. Jadi 50 miliar benda memberikan triliunan gigabit data, ya. Semakin banyak thing atau benda yang akan kita kontrol, maka semakin banyak data. Ya mungkin kita harus berpikir bahwa perhatikan kalau misalnya kita mengolek data suhu misalnya. Kita untuk supaya lebih real, supaya lebih smooth, maka kita akan membuat suhu itu atau suatu sensor itu menangkap suhu per detik misalnya. Jadi setiap detik dia akan menangkap suhu yang terjadi di di lokasi tertentu atau di ruangan tertentu. Bayangkan aja kalau dia buat setiap detik, berarti kalau dia dalam 1 jam ada 3.600 detik, berarti ada 3.600 data yang diambil. Walaupun itu datanya sama semua, misalnya suhunya misal 28 terus, tapi kalau ada satu kenaikan karena ada panas, naiklah jadi 29, 30. Tapi kan data itu ada terus. Itu 1 jam. Kalau dia 1 hari 1 malam 24 jam, berarti 3.600 dikali 24 jam. Kalau dia seminggu dikali 7 lagi. Kalau dia sebulan dikali 4. Kalau dia setahun dikali 12. Perhitungannya mau berapa tahun? 10 tahun. Berapa banyak yang kita dapat datanya dari itu? Ya, luar biasa. Banyak pemikiran dari orang bahwa ini berpikir lagi bagaimana tempat penyimpanannya, kan gitu ya. Semakin banyak. Walaupun data memang kecil sih. Sekian banyak data mungkin hanya sekian kilo. Ya, tapi kalau itu terus ada dan terjadi bertahun-tahun, pasti kelabakan juga ya. Data center kita atau database yang kita miliki juga pasti kelabakan. Nah, jaringan menyediakan dasar untuk internet dan dunia digital. Jadi jaringan dapat bermula dari jaringan sederhana yang terdiri dari 2 komputer hingga jaringan yang berhubungan dengan jutaan perangkat yang ada di dunia. Ya, jadi semuanya yang menjadi dasar adalah networking. Ya, jadi ini menjadi pembahasan kita. Nah, kemudian jenis jaringan. Nah, ini sepertinya sudah pernah mungkin dibahas juga di mata kuliah jaringan. Jadi ada local area network, kemudian ada wide area network, ada internet, ada wireless, ada the cloud, the edge computing, fog computing, personal area network atau PAN. Ada pertanyaan, apa sih bedanya cloud dengan fog? Nah, kalau secara harfiah kita bisa melihat kalau cloud itu kan awan itu adanya di atas gitu ya. Karena dia di atas, maka dia jauh dari perangkat yang mau kita desain perangkat yang mau kita uji atau yang kita monitor misalnya, atau yang kita kontrol. Nah, fog, kalau kita cerita fog itu kabut. Secara analogi, kalau kita melihat di kehidupan kita sehari-hari, kalau pada saat habis hujan itu kan berkabut ya. Nah, kabut itu adanya di bawah dan dia dekat dengan perangkat yang mau kita lakukan administrasikan atau mau kita kontrol. Sementara cloud itu di atas. Kalau kita analogikan secara kehidupan ya, cloud itu awan di atas jauh banget ya. Tapi kalau fog itu di bawah. Makanya kebanyakan sekarang teknologi IoT itu menggunakan fog computing karena lebih cepat prosesnya, karena lebih dekat dengan edge network katanya, atau jaringan yang dituju gitu ya. Nah, kemudian device that connect to the IoT, kita akan melihat bab keduanya yang terkait dengan perangkat-perangkat yang terkoneksi ke IoT. Nah, di sini kita lihat apa yang dimaksud dengan IoT. Nah, Internet of Things adalah koneksi jutaan perangkat pintar dan sensor yang terhubung ke internet. Ingat, kata kuncinya adalah pertama adalah perangkat pintar. Yang kedua ada sensor. Yang ketiga adalah terhubung ke internet. Jadi adanya perangkat pintar, adanya sensor, dan ada internet. Nah, itu dia kunci baru bisa dikatakan istilahnya dengan IoT. Ya. Kemudian kita
Kenapa berpikir seperti itu? Bahwa benda-benda mati sebelumnya seperti gagang pintu, bola lampu, sekarang dapat dilengkapi dengan sensor cerdas yang dapat mengumpulkan dan mentransfer data ke jaringan. Berbicara tentang IoT, kita tidak lepas dengan data. Berbicara dengan IoT, kita tidak lepas dengan proses. Berbicara tentang IoT, kita tidak akan lepas dengan orang pengguna. Dan berbicara tentang IoT, kita tidak akan lepas dengan perangkat. Maaf. Tidak lepas. Jadi ada 4 elemen dari IoT. Yang pertama people, orang. Yang kedua barang, maksudnya thing, benda. Yang ketiga proses, yang keempat data. Ini 4 elemen dari IoT. Nah, diperkirakan 3 juta perangkat baru terhubung ke internet setiap bulannya. Bayangkan aja, setiap bulannya aja 3 juta perangkat baru. Luar biasa. Dalam 4 tahun ke depan akan lebih dari 50 miliar perangkat yang terhubung ke seluruh dunia. Jadi 2/3 akan menjadi things, sensor, aktuator, dan perangkat cerdas yang baru temukan, yang dipantau, mengontrol, menganalisis, dan mengoptimalkan dunia kita. Jadi ini itu IoT lah. Menghubungkan perangkat IoT, luar biasa. Di sini kita bisa lihat baik dari sisi perkantoran, office, industri, bagaimana kita bisa lihat memonitoring misalnya penghidupan pompa, apalagi khususnya di perminyakan, misalnya kondisinya macam di perusahaan-perusahaan minyak saat ini, dia semuanya terhubung dengan koneksi jaringan sehingga pengontrolannya pun lebih gampang. Nah, di tempat makan, supermarket, habis itu macam-macam ya. Jadi many different organization are benefiting from the data collected, saved, and analyzed from sensor. Nah, perhatikan semua cerita data. Ya, saya jadi tertarik dengan istilah data di sini karena di situ ada cerita data science. Nah, data itu diolah, dikolek, disimpan, dianalisa. Di mana data itu dapat? Dari sensor gitu. Sensor yang memberikan informasi kepada kita untuk dapat membuat suatu perkiraan atau membuat suatu visualisasi terhadap kondisi pada saat itu dari data yang diambilnya, gitu ya. Nah, bagaimana perangkat IoT terhubung ke jaringan? Luar biasa. Jadi di dalam perangkat IoT itu ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama ada sensor. Ya, sensor ini fungsinya untuk mengumpulkan data. Jadi sense berasal dari kata sense, itu artinya dia melakukan yang merasakan awal kondisi di lingkungan tersebut yang dirubah hasilnya dalam bentuk sinyal sehingga dapat dikirimkan ke dalam perangkat controller sehingga dapat dibaca oleh perangkat controller dengan nilai tertentu. Maka yang pertama sensor, yang kedua controller, pengontrol, atau bisa dikatakan microcontroller. Kalau sekarang lagi ngetop-ngetopnya ada Arduino, ada Raspi, ada BeagleBoard, dan macam-macam ya. Nah, pengontrolan mungkin memiliki kemampuan untuk membuat keputusan segera karena pengontrolan ini kan sistemnya decision. Ini controller ini otaknya. Kemudian sensor bekerja sama dengan perangkat yang disebut dengan aktuator. Nah, jadi aktuator ini dapat melakukan sesuatu atas perintah dari controller, di mana perintah itu akan muncul sebagai salah satu keputusan yang dapat diambil dari informasi sensor, gitu ya. Jadi aktuator ini mengambil input listrik bagaimana perangkat terhubung ke jaringan. Jadi aktuator ini dalam bentuknya ya seperti motor, motor ya, servo dan segala macam itu aktuator. Nah, ini ada video menggunakan paket tracer. Nanti kalian saya share, silakan nanti dieksplorasi gimana. Ini paket tracer bisa dibuat seperti ini sekarang. Jadi paket tracer versi yang terbaru 6 dan 7 itu sudah ada di dalamnya IoT. Jadi kita bisa eksplorasi dari sana, gitu ya. Nah, ini bagaimana menghubungkan dan memonitor things ya. Perangkat home gateway bertindak sebagai koneksi lokal ke perangkat pintar IoT Anda. Jadi ini dirancang untuk menyediakan akses internet, konektivitas nirkabel, dan logika lokal untuk perangkat pintar.
juga menyediakan layanan pendaftaran IoT yang selalu dihidupkan. Jadi kalau nanti ini silakan dicoba di perangkat paket tracernya di laptopnya dengan SOP atau panduan yang sudah ada, nanti dia akan mendapatkan hal-hal yang dimaksud seperti yang disampaikan di sini. Nah, ini jaringan masa depan ya. Jadi kedepannya itu ada dua kesimpulan, bukan kesimpulan sih, ada dua hal yang menjadi pengembangan dari jaringan masa depan. The Next Generation Network, NGN, atau ya, Next Network dan Next Generation Network. Yang pertama ada Artificial Intelligence AI, ya, perangkat yang memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri, Artificial Intelligence. Yang kedua adalah Intent Based Networking atau IBN, yang menyediakan perangkat lunak dengan aturan pedoman atau masuk sehingga data dapat dimodifikasi jaringan, fitur infrastruktur, dan fitur keamanan dalam jaringan. Jadi kebutuhannya adalah ini intent based network, artinya jaringan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau emang dia belum bekerja maka dia tidak akan bekerja gitu. Jadi ini proses di jaringan masa depan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa semua ketika jaringan digital terus tumbuh di seluruh dunia, maka kita akan melihat transformasi digital, aplikasi teknologi digital untuk menyediakan tempat bagi pebisnis dan industri untuk berinovasi. Jadi apa itu aplikasi teknologi digital atau apa itu teknologi digital adalah suatu sarana atau tempat bagi pebisnis atau industri, pelaku industri untuk berinovasi. Sensor ada di mana-mana sekarang. Ya kalau kita cerita masalah sensor di tubuh kita juga ada. Ya. Prinsip kerjanya sama, secara harfiah prinsip kerjanya sama. Jaringan ada banyak macam jenis-jenisnya, dari PAN, LAN, WAN, nirkabel dan segala macamnya. Kemudian internet adalah koneksi jutaan perangkat pintar dan sensor yang terhubung ke internet. Ingat, ada perangkat pintar, ada sensor, ada internet. Itu yang menjadi kuncinya, ya. Nah, ini dia tadi sebuah sensor menjelaskan tentang bagaimana prinsip kerjanya sensor. Kemudian dia akan mengirimkan informasi ke controller, controller akan menggerakkan aktuator, memerintahkan untuk menggerakkan aktuator. Masa depan jaringan akan berada di sekitar kecerdasan buatan dan jaringan berbasis niat. Intent based networking itu dibilang jaringan berbasis niat. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap sehat dan selalu belajar, karena tidak ada kata untuk merasa puas dengan apa yang kita dapat pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.